Kalau untuk Doit, setahu saya juga ini masih oke. Target saya waktu itu di area 700-an sebenarnya. Jadi di under 56 tuh ya. Dia terkoreksi 3 candle, volumenya di bawah rata-rata. Jadi menurut saya sih masih menarik. Ini support terakhirnya di area 550. Yes, 550. 550 sampai 560 lah, itu dijaga dibatasinya di area sana. Kalau dia mantul, maka kita bisa, yang belum punya ini justru kesempatan ya untuk buy on weakness, karena seharusnya dia masih oke sih menurut saya, koreksinya volumenya masih kecil. Yes, big money masih dalam ya, Ci ya. Iya. Mm-mm. Karena batu bara juga terakhir masih bagus kalau selama perang ini masih jadi. Kalau SMDR gimana, Ci? Dia juga apa nih? Iya, SMDR juga masih menarik, dia di atas MA 20 ya, masih bagus juga. Kalau mau entry berarti ini lagi di area-area support sih sebenarnya ya. Yes, Ini betul. low-nya 1720. Berarti batasin aja di area 1720, under itu kabur dulu. Yes. Di bawah 1720 kabur dulu. Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini pertanyaan selanjutnya adalah BBTN BJTN. Ini pecinta perbankan, perbankan yang marketnya di bawah 20T. BBTN Bank Buku 3 menarik banget untuk seperti walaupun dia pergerakannya cukup lebar dibanding bank besar lainnya. Dan juga BJTM ini adalah bank yang memiliki dividen cukup tinggi ya. Dia dividen nya cukup tinggi, dividen yieldnya rata-rata tiap tahun di atas 5%. Bagus untuk investing. Tapi bagaimana view-nya untuk trading sih dua saham ini? Oke. Terus terang untuk BBTN dan JTM ini bukan saham-saham yang style saya. Karena sahamnya kan dia agak lelet ya, agak lemot, agak laggard, dan dia juga bukan saham uptrend. Jadi saya nggak begitu ke sana. Ini pergerakannya juga kecil-kecil ya. Ini ada gap di atas. Mudah-mudahan sih dia bisa nutup gap nih. Ini kalau nggak salah habis bagi dividen bukan ya? BJTM, Saya, yes. karena saya nggak ngikutin jadi kurang tahu nih. Kalau nggak salah dia habis bagi dividen, dia makanya gap down, Gap terus down, belum yes. nutup gapnya lagi. Mm-mm. Nah kayak sebelumnya dia sempat bikin gap, tapi nutupnya kan lama banget. Karena memang sahamnya begitu ya, agak-agak lemot. Makanya saya juga nggak gitu suka. Sukanya yang naiknya lebih kencang. Makanya saya pilihnya saham-saham ATH yang rally. Nah, untuk BJTM ini sih mudah-mudahan dia akan tutup gap, tapi tutupnya itu kapan, itu yang kita nggak tahu ya. Benar Nah, kan? untuk BBTN juga, karena dia belum mampu bikin higher high, biasanya saya nggak lirik. Walaupun memang dia udah mulai mendekati area support ya, ini low-nya kemarin di area 1550 nih, jadi nggak boleh breakdown lagi dari situ. Yes. Oke, jadi kalau Juli ini merupakan penganut trend following ya, dia ngejar saham yang naik biasanya, tetapi sekali lagi untuk saham yang naik teman-teman harus ada namanya pembatasan risiko. Harus ada namanya trailing stop ya, Ci ya. Dan semuanya Betul. ini ada di aplikasi Newspot by Zoko Sekuritas yang bisa diakses dalam genggaman tangan teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian bisa mengaksesnya dengan story event hari ini, tag ke Zoko Sekuritas, bisa invest, khusus yang udah jadi nasabah. Yang belum jadi nasabah bisa buka under Alfian 2 di efoundersuccess.com, nanti dapat akses ke Newspot dan juga akses ke aplikasi dari Wins, yaitu screenernya. Mungkin bisa direview lagi nih, Cik, screenernya dari aplikasi Mm-mm. Wins. Silakan. Oke, untuk screener Win ya, saya tunjukin lagi aja ya. Terutama screener yang khusus untuk klien, untuk nasabah. Bentar, Coba ini cek ada tadi screener BBTN. Tadi cek BBTN, Cik, coba. BBTN. BBTN sama tadi BJTM, biar kita bisa sambil dicek. Untuk chart Win-nya ya. Hmm. Oh ya, nanti yang teman-teman akan dapetin tuh yang chart MS. MS, BJTM.
Nah, ini juga ada sebetulnya sinyal untuk entry-nya dan garisan-garisan untuk support resistnya. Kalau untuk sinyalnya ini sih, jadi segitiga hijaunya ini berdasarkan EMA. Ini Oh, ada EMA 8 dan EMA 20, dan dia sinyal entry-nya berupa segitiga hijau. Cuma yang namanya moving average, oh sorry, cuma yang namanya moving average biasa kelemahannya adalah di saat dia sedang sideway ya. Jadi moving average itu tidak begitu efektif digunakan saat sideway. Maka kita bisa gunakan yang namanya indikator stokastik. Nah, stokastik itu di bagian bawah ini juga ada. Kalau yang ini adalah yang ini nih. Oh, aduh. Yang sebelah sini nih, ini adalah indikator MACD. MACD juga indikator lagging sih sebetulnya ya, tapi semi-semi lagging lah. Kalau yang leadingnya indikatornya stokastik. Nah, jadi kita ada indikator stokastik, MACD, dan moving average-nya. Itu ada sinyal-sinyal entry-nya, dan kalau screener-nya kita sediain screener-nya untuk MACD Golden Cross. Misalnya MACD GC seperti ini ya. Begitu diketik dia langsung keluar screener-nya. hmm, Kalau untuk trennya lagi sideways, berarti kan lebih efektif pakai indikatornya indikator leading ya. Indikator leading itu stokastik. Dan kita juga ada screenernya. Jadi kita bisa cari yang stokastik golden cross. Ini juga ada screenernya. Sto GCD. Ini tinggal diketikin aja. Nanti diajarin sampai bisa. oke, nanti diajarinnya via apa nih, Cik? Buat teman-teman 200 orang pertama yang mendaftar ke Sukor Under Alfion 2 dan Under Wins, diajarinnya lewat apa? Supaya bisa menggunakan aplikasi atau Telegram bot Winbot ini plus implementasinya. Jadi nggak cuma penggodanya aja tahunya, tapi menggunakan implementasinya sehingga teman-teman bisa mengatur teknikanya masing-masing. Nanti kita invite langsung ya ke room nasabah untuk Hmm, 200 orang pertama yang sudah mendaftar. oke, luar biasa. Jadi ditunggu buat teman-teman untuk Oke, Ci, penjelasannya luar biasa dan kita akan lanjutkan ke saham-saham lainnya nih. Mungkin kita akan 3 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah dari alfiandri.ind. CAKK atau CAK dan juga TRA. Mohon view-nya dong, Cici. Silakan. Oke, cak ya, dan CTRA. Untuk cak ini trennya juga masih downtrend ya, belum ada momentum, jadi masih dan nggak liquid nih si cak ini. Kalau nggak liquid Tujuh. begini ya mesti nanya bandar ini. Mesti nanya kapan ini mau dinaikin gitu. Kalau saya sih saya hindarilah saham-saham yang nggak liquid seperti ini ya. Pokoknya Selain antara ada dan tiada volumenya sebaiknya dihindari ya, Ci, ya, karena itu sangat bergantung sama sosok Mr. B. Bukan Mr. B. betul Kalau CTRA Mister gimana? B. Kalau CTRA ini hari ini memang terkoreksi, candle-nya candle bearish, tapi volumenya kecil nih. Masih higher high sih ya, jadi moga-moga sih masih mampu untuk testing lagi area resist. Ini resistnya di resist terdekat, high-nya hari ini 1040. Jadi dia harus bikin higher high dulu, dia break out dari 1040, bikin new high, baru dia akan ke area ini di area 1060. Dia harus testing dulu 1040, 1060, baru dia akan menuju ke area atasnya lagi 1080. Oke. Oke, Ini masih selanjutnya saya. masih sideways ya, tapi biasanya kalau secara fundamental ya teman-teman yang main middle to the long, biasanya setelah commodity boom itu property boom. Itu ya perlu teman-teman ingat ya, karena banyak orang kaya baru mendapatkan uang dan biasanya mereka masih properti. Tapi time frame-nya kalau untuk yang trend following belum saatnya. Tapi kalau buat teman-teman investasi bisa untuk masuk secara cicil. Oke, selanjutnya kita akan bahas saham SMMT. Bagaimana? Oke.
Untuk SMT ini menarik sebenarnya ya, karena dia baru keluar habis suspend begitu lama dan dia masuk ke saham pemantauan. Jadi naiknya itu cuma 10%. Lagi tiga candle ini lagi sideways, cuma masih cukup menarik selama dia tidak bikin new low lagi ya. Jadi selama dia masih sideways, masih konsolidasi, ini masih menarik. Area konsolidasinya itu di 1140 sampai 1295. Kalau dia bikin new low lagi, dia breakdown dari 1140, dia mulai bikin lower high, lower low, maka sebaiknya dihindari. Karena dia udah tidak oke lagi. Oke, itu perhatikan ya buat teman-teman ya yang pegang SMMT. Perhatikan untuk area-area kita bisa beli tapi perhatikan area stop loss-nya ya jika turun di area tertentu. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai grup bumi nih. Grup bumi itu sempat hidup nih, yaitu ada bumi dan juga BRMS. Nah, BRMS juga terus sempat rally cukup panjang ya, karena harga emas juga mengalami kenaikan walaupun dia ada potensi breakdown ya, waspada untuk BRMS kalau dia turun di bawah 220. Bumi gimana nih kalau pandangan terhadap BRMS dan juga bumi? Kalau bumi ini benar-benar kalau naik, kalau turun bisa ARB nggak ada volume nih. Kira-kira gimana nih? Ya, untuk bumi sih saya belum naksir ya, karena dia masih lower low, ini tiba-tiba jepret turun. Lagi di area support sih, mudah-mudahan mantul ya untuk si bumi ini. Cuma kalau mau spekulatif buy, mau entry, maka pastikan dia mantul dulu. Jangan nanggepin pisau jatuh. Jadi selama dia belum ada pantulan, belum bikin candle hammer, atau belum, jadi belum ada rejection sama sekali, maka jangan entry. Tunggu sampai ada rejection, tapi tunggu aja besok lihat. Kalau misalnya dia mulai naik lagi, maka menarik. Tapi fast trading aja ya, karena ya you know lah ya saham bumi seperti apa. Untuk BRMS, ini masih menarik buat saya, karena ini juga salah satu saham all time high. Bukan all time high ya, new high dia, new high. Cuma batasi resiko aja. Biasa kalau kita paling gampangnya sih ya, kita sebagai trend follower, kita bisa menggunakan MA20. Kalau dia MA20-nya belum breakdown, maka masih ada kesempatan. Kita tunggu aja di area MA20, kalau misalnya dia mantul, ada rejection, maka kita spekulatif buy. Tapi kalau dia tidak mantul dan bikin lower low terus breakdown dari MA20, maka jangan ditangkap, karena malah berbahaya. Bukan jadi saham yang diskon, tapi malah nanti bisa jatuh. Yes, jadi semuanya teman-teman ketika kita ingin memutuskan entry atau exit di suatu saat kita harus perhatikan yang paling penting pertama kita perhatikan trennya yaitu uptrend, sideways atau downtrend. Nah tadi untuk Juli dia lebih cenderung untuk cari yang saham uptrend. Kemudian yang kedua dari sisi itu kita juga perlu perhatikan kira-kira saham tersebut area support resistnya mana. Kita entry-nya lihat historis sebelumnya, dia lebih bagus buy on breakout atau buy on weakness. Nah, itu nanti kita bisa lihat dari pattern sebelumnya. Dan selanjutnya yang ketiga, teman-teman, kalau ngejar saham yang trend following, trennya patah, kita harus keluar, cabut dulu. Nggak apa-apa, nanti misalnya dia membentuk tren baru lagi, udah mau maju lagi, jalan lagi, baru kita masuk. Nah, biasanya nih, Cik, penggunaan trend following ini cocok ketika kita marketnya lagi bullish. Nah, sebentar lagi market ini potensinya akan terkoreksi nih. Kalau misalnya dia break 7.100 atau 7.000, ini bisa potensi ke 67. Tadi kita udah discuss di awal. Nah, pesan terakhir 69 dulu. apa? Sorry, tadi saya baru lihat 69 dulu. 69 dulu ya. 71, ya. 69 baru 67 ya. Tiga angka itu 71, 69, 67. Nah, kira-kira nih, ketika market nanti terkoreksi, apalagi ada aktivitas sell on May yang berdasarkan histori, kita nggak bisa memungkiri. Biasanya itu kejadian. Kira-kira strategi apa yang bisa kita pakai, si Juli? Pilihannya berarti kita akan usahakan untuk tetap mencari saham-saham uptrend. Mungkin ada yang habis downtrend berat, dia keluar dari fase downtrendnya, dia mulai masuk fase uptrend. Kita bisa incer saham-saham itu. Yang kedua, kita bisa mulai belajar style lain. Mungkin kita fast trading, atau kita mungkin scalping, kita mulai belajar di teknik-teknik itu ya.
Kalau misalnya tetap nggak bisa juga, maka kita ya liburan dulu, santai-santai Ya, dulu, sambil menunggu momen yang tepat untuk entry. yes, itu pesan yang bagus ya, karena istilahnya kita itu menunggu, kita nggak trading itu juga merupakan suatu keputusan. Jadi sesuaikan dengan skill dan kemampuan teman-teman, dengan style teman-teman, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Dan buat teman-teman yang suka style sama Cik Juli dan ingin punya akses ke Winbot tadi, yang connected langsung sama Ami Broker ya itu ya. Dan ini teman-teman bisa langsung buka rekening di info.superslash.com under Alfion 2. Dan teman-teman 200 orang pertama yang daftar dapat akses ke Newspot dan juga ke aplikasi Winbot. Dan buat teman-teman yang udah menjadi nasabah, teman-teman bisa mendapatkan akses spot dengan post story malam ini dan tag support sekuritas, Benat 17 dan Wisdom and Invest. Si Juli, mungkin apa nih pesan terakhir buat teman-teman sekalian untuk mengakhiri acara hari ini? Silakan. Oke, pesan dari saya sih, ya yang penting kita jangan membanding-bandingkan diri kita sama orang lain ya. Cuannya orang adalah cuan orang, kita fokus sama diri kita sendiri aja. Jadi jangan membanding-bandingkan, jangan sampai kita nggak pede atau terganggu psikologisnya gitu ya, karena nanti malah akan merusak trading kita sendiri. Fokus aja sama diri sendiri, banyak belajar sehingga kita jadi lebih percaya diri dalam trading kita. Oke, itu ya, fokus diri sendiri, jangan membandingkan dan jangan lupa buka rekening di sebuah sekuritas. Sekali lagi thank you Oh, Ci Juli. Nanti kita sering event bareng ya Ci ya untuk memahami thank you ya. teknik lebih detail dan see you di acara TikTok selanjutnya Pak Cuan Trubus. Selamat malam Ci Juli. Thank you Wisdom. Halo, Pak Bernard. Thank Bye you. bye. Bye.